datang. Kembali lagi bersama saya dari Trifinaldi dalam acara Talk Show kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang produk yang sedang viral pada saat ini, yakni adalah produk Hino Euro 4. Nah, baik, untuk produk kali ini kita sudah kedatangan tamu ya, atau pakarnya dari Euro 4 ini. Baik, kita langsung sambut Bapak Taufik Afandi. Silakan Bapak Taufik. Baik, Pak Taufik, apa kabar? Baik, silakan Pak. Baik, apa kabar Pak Taufik? Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk kali ini Pak Taufik, kita berbicara tentang Euro 4. Yang saya ingin tanyakan Pak Taufik, kenapa sih untuk diesel sekarang, kenapa harus Euro 4? Bisa Bapak Taufik jelaskan? Baik Pak, jadi sebelum kita masuk ke Euro 4-nya, kita bahas Euro 4-nya. Mungkin kita bahas Euro-nya dulu nih. Euro ini adalah New European Emission Standard. Jadi standarisasi gas buang yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Yang dibatasi pertama CO, karbon monoksida. Kedua itu NOx, nitrogen oxidation. Kemudian ada HC, hidrokarbon. Dan satu lagi yang dibatasi oleh Euro ini, PM, partikulat metan. Jadi gas buang yang semua partikel di atas tadi itu adalah yang akan keluar dari knalpot dan kendaraan. Berarti sisa gas buang nih. Sisa gas buang, sisa pembakaran yang disalurkan ke tubuh. Oke. Nah, Euro 4 itu adalah tahapan 4-nya. Jadi sebelumnya sudah ada Euro 1, Euro 2, Euro 3. Nah, ini Euro 4. Ya. Tapi di Eropa sekarang standarnya sudah Euro 6. Wah, berarti kita ketinggalan ini ya Pak? Ya, jadi di Indonesia sebenarnya udah tua Euro 4-nya. Cuman ya mungkin ini ke depannya juga akan ditetapkan. Nanti saat ini yang diberlakukan adalah Euro 4-nya dulu. Nah, baik Pak Taufik, itu kan tadi penjelasan tentang kenapa truk sekarang khususnya diesel itu harus Euro 4. Nah, berarti untuk memenuhi Euro 4 tersebut pasti ada syarat-syaratnya Pak Taufik. Ya. Nah, bisa dibantu Pak, apa saja sih satu unit itu bisa memenuhi standar Euro 4 tersebut Pak Taufik? Silakan. Jadi syarat-syaratnya itu ada dua. Pertama mesin dengan direct injeksi, dan injeksinya ini harus bertekanan tinggi. Kedua, itu bahan bakarnya harus di bawah 50 ppm. Di bawah 50 ppm. Iya. Jadi maksimalnya bahan bakarnya itu 50 ppm. Atau di Indonesia itu mungkin Pertamina Dex lah ya. Oke, Pertamina ya yang memenuhi syarat tersebut untuk bahan bakar ya. Nah, jadi syarat itu harus dipenuhi untuk memenuhi standar emisi gas buang Euro 4 ini. Nah, sekarang berbicara Euro 4, customer kan berbicara tentang keuntungan. Nah, apa saja sih keuntungan yang didapat customer kalau mengambil produk Euro 4 ini, Pak? Pertama, kalau keuntungan dari customer ini Pak, customer itu yang pasti efisiensi dari biaya operasionalnya Pak. Kemudian tenaga dan torsi yang lebih baik. Oh, lebih untuk baik unitnya. Nah, kemudian kinerja mesin juga lebih efisien Pak. Lebih efisien kerja mesinnya. Nah, ini juga ada lagi perawatan dari Euro 4 ini lebih mudah. Dan satu lagi, ini keuntungannya bukan hanya buat customer, tapi buat kita semua. Karena emisinya ini ramah lingkungan Pak. Jadi kita konsepnya sudah go green ya. Kalau istilah sekarangnya go green, dan ini menjaga bumi kita tetap hijau. Benar. Baik, Pak Taufik. Ya, Pak. Untuk produk Hino sendiri, Pak Taufik, itu tipe-tipe apa saja yang sudah masuk ke Euro 4, Pak Taufik? Kalau saat ini apa ya? Semua produk Hino itu, semua line up ini sudah
sudah memenuhi standar Euro 4-nya. Sudah standar Euro 4. Baik itu Dutro, baik itu New Ranger, Iya. ataupun Provia sekalipun itu sudah sudah memenuhi standarnya Euro 4. Oke, berarti semua produk Hino sudah Euro 4. Iya. Baik, Pak Taufik, selanjutnya kita ada pertanyaan nih Iya. dari customer berupa video yang sudah dikirimkan melalui medsos kita, Pak Taufik. Oke. Nah, nantinya Pak Taufik bisa bantu jawab dari pertanyaan tersebut. Nah, mari kita saksikan pertanyaan dari customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Novembra. Saya selaku konsumen setia Hino dan saya juga sudah memiliki unit Hino, beberapa unit. Pada saat ini saya ingin bertanya kepada dealer Hino, apakah perubahan terbaru dari unit Euro 4 dibanding unit yang sebelumnya? Terima kasih. Baik, Pak Taufik, seperti video yang sudah kita saksikan tadi, customer menanyakan apa saja perubahan yang ada pada Hino Euro 4, khususnya Dutro nih, Pak Taufik. Ya. Nah, bisa Bapak Taufik bantu jawab? Silakan, Pak. Baik, saya akan bantu jawab. Ini Pak, apa lebih baik kita review aja nih produknya, Pak? Bagus lagi, Pak Taufik. Oke, silakan. Kita Oke. langsung dulu nih. Siap. Oke, mantap. Siap. Baik, Sobat Hino, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Taufik Afandi tentang produk Hino Dutro Euro 4. Silakan, Pak Taufik. Baik, Sobat Hino semua. Jadi kita akan bahas nih tentang Dutro Euro 4. Jadi dari sisi depannya nih, kita bisa lihat di sini ada perubahan pada stiker dari tulisan Hino dan 300-nya. Yang biasanya ada di bagian bawah, sekarang naik di bagian atas. Kedua, di sisi lampu headlampnya ini berubah. Headlampnya juga lebih terang dan yang pasti ini juga pencahayaan yang lebih baik. Kemudian juga ada perubahan pada sisi atas di sini. Di sini ada cover spion. Jadi ini meningkatkan rasa aman dari si pembeli customernya ataupun supirnya nantinya. Kemudian kita lihat bumper terbaru dari Hino Dutro kita juga sudah sangat jauh berubah. Ini lebih tegas dan lebih terlihat lebih tangguh. Kemudian di sisi bawahnya yang dulu kita punya fog lamp berbentuk petak dan berwarna kuning, sekarang diganti dengan bentuk yang bulat. Dan di sisi tengahnya kita juga berubah dari segi bumpernya. Nah, jadi inilah tampilan dari 4 unit Hino Dutro Euro 4 kita. Baik Pak Diri, Ya. ini dari sisi kiri dari unit kita nih Pak Diri. Di sini ada yang baru, ada stiker Euro 4. Oh, baru lagi nih, Pak Taufik. Jadi kalau dia sudah Euro 4 berarti
sudah ada stiker Euro 4-nya. Euro 4 berarti gini ya. Iya. Nah, kemudian kita lanjut agak ke belakang sedikit Mana nih nih Pak Pak. Taufik? Belakang mana nih? Ke dekat dari baterainya. Oh, baterainya. Akinya ya. Kenapa baterainya Pak Taufik? Jadi dulu Hah? ini saringan ini punya space yang lebih panjang. Sekarang sudah lebih sedikit. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ini nih yang bikin Euro 4-nya. Apanya Pak? Ini namanya ECU, Pak. Oh, ecunya di sini. Iya, jadi ECU-nya ada di sini. Kenapa ditaruh dekat dengan mesin supaya pembacaan lebih cepat dan kurangnya hambatan. Ada tujuannya ya. Jadi tujuan ECU diletakkan di dekat mesin itu supaya ECU ini membacanya lebih cepat. Oh, selanjutnya nih Pak Dedi. Iya. Kita mundur ke belakang dulu. Kita lihat di sini ada rear kamera mundur. Kameranya mana ini Pak Taufik? Ini kameranya Oh, Pak. ini kameranya, halo, dadah. Jadi, Berarti lah suara kamera mundurnya berarti iya, nanti kita lihat monitornya ada di dalam cabin. Di dalam kabin. Jadi kita geser lagi ke depannya nih Pak. Iya. Ada tangki, ada pembeda nih Iya. antara tangki yang Euro 4 dengan Euro 2. Hah? Jadi Euro 4 ini sudah dilapisi dengan aluminium di dalamnya Pak, supaya tingkat korosinya lebih minim. Oke, baik. Kemudian di sisi belakang dari tangki ini kita Iya. lihat ada gembung-gembung Mufflernya bulat-bulat. ya? Wah, di bagian muffler itu adalah DOC. Ada DLC-nya. Nah, ya kan tadi kita udah bicara nih. Iya. Syarat dari Euro 4 itu pertama injeksi. Nah, teknologi pendukungnya juga ada DOC. Nah, DLC itu apa Pak? DOC itu adalah diesel oxidation catalyst. Jadi menyaring kotoran yang masih bersisa dari pembakaran tadi. Untuk syarat Euro 4 tadi Iya, berarti yang Bapak Taufik jelaskan tadi ya. Oke, baik. Nah, kemudian di sini kita juga lihat nih, intake kita juga baru nih Pak. Dulu nggak selebar inilah intake-nya. Kecil dari ini lagi. Lebih sedikit Udara tempat masuknya. masuk udaranya. Oke, baik. Sekarang udah diperlebar, jadi udara yang masuk akan lebih maksimal ke Banyak lagi gitu. iya ke bagian tubuhnya nanti. Tunggu Pak Taufik, ini saya masih ragu nih Pak Taufik. Ini apa lagi nih Pak Taufik? Nah, ini adalah EGR Pak. Oh, EGR. EGR ini artinya exhaust gas recirculating. Jadi gitu. fungsinya itu membalikkan lagi sisa pembakaran itu ke sisi intake-nya lagi. Oh, begitu. Berarti dikembalikan lagi. Iya, jadi sebagian dari hasil pembakaran itu dikembalikan lagi ke intake-nya Pak. Oke, baik. Siap. Jadi mengharapkan di situ terjadinya pembakaran yang lebih sempurna. Oke. Baik Pak, kita selanjutnya kita akan lihat nih sisi dalamnya. Wah, mewah kali Pak Taufik. Hino Dutro Euro 4 kita udah Pak. Iya. Sama yang pasti udah kelihatan banget nih Pak. Iya. Door trim kita udah berubah nih Pak. Dulu Berubah lagi, warna iya. abu-abu, sekarang sudah jadi warna yang coklat. Baik. Kemudian ada kisi-kisi dari air atau udara. Kisi-kisi udaranya juga sudah ada yang di versi sebelumnya atau Euro 2 kita belum punya. Iya benar, kisi-kisi yang sebelumnya udara. belum ada ya. Nah kemudian yang pasti nih joknya lebih mewah nih Pak. Mewah lagi ya Pak ya. Karena dulu sisi jok ini kan warnanya abu-abu ya. Jadi namanya truk itu rentan kotor. Jadi di Iya, sini benar. kita berilah kasih warna yang lebih gelap dan lebih mewah sih Oke, kesannya Pak. baik. Kemudian sekarang juga nih Pak, ini Safety belt-nya ya? safety belt-nya juga sudah berubah warna nih Pak. Karena dulu warnanya juga abu-abu, Ya. ikuti kursi, ikuti dashboard, sekarang sudah warna hitam. Oke. Dan warna dashboard kita juga udah jadi warna coklat sih Pak. Lebih mewah lagi ya. Iya, jadi tampilan di dalamnya lebih mewah dibandingkan yang lamanya. Pak Dery, kita masuk ke unitnya dulu ya. Kita lihat bagian dalamnya ada perubahan yang ada nih Pak. Jadi perubahan pertama itu ada pada sisi
air ventilatornya, Pak. Air ventilatornya dengan model baru. Nah, kemudian di bawahnya juga ada perubahan pada pengaturan air udaranya, pengaturan udara masuk. Jadi di sini ada dua pengaturan, ada yang udara luar dan ada udara dalam. Jadi tergantung, kalau kita mau udara dari luar bisa, dari udara di dalam yang diputar lagi bisa. Tempat penyimpanan kita juga lebih besar dan pastinya modelnya sudah baru ya Pak ya. Iya. Kemudian ditambah nih. Nah ini tadi kamera mundurnya tadi ya Pak ya. Di belakang tadi ya. Jadi layarnya itu ada pada spion belakang ini Pak. Oke, siap. Nah, tapi itu akan otomatis hidup ketika posisi gigi sudah di posisi R. Mundur ya. Iya, Oke, jadi siap. atau posisi mundur. Oke, siap Pak Taufik. Otomatis nanti akan kelihatan layar di belakangnya. Oke, baik. Selanjutnya apa nih Pak Taufik? Selanjutnya di sini juga yang baru ini ada tempat taruh handphone juga Pak. Jadi siap. kalau misalkan mau jalan nih, Iya. nggak tahu jalan, kita lihat Google Map. Iya, handphonenya bisa ditaruh di sini Pak. Oke, siap. Baik. Dan yang satu lagi ini perubahan yang cukup kita sebenarnya simpel sih Pak, cuman ini kalau buat truk penting sih kayaknya. Apanya itu Pak? Karena ini alasnya udah warna hitam nih Pak. Oh, berubah ya? Ya, jadi Lebih kesan, wah gitu. kesan kotornya akan berkurang lah. Oke, baik. Dan satu lagi di pedal gas ini, dulu kan taunya gas itu pakai tali gas dong. Iya, benar. Nah, tapi sekarang udah pakai sensor. Iya. Common rail tadi berarti ya. Berarti ini kan common rail ini udah membaca sensor lagi. Iya, siap. Dan ini Pak, ininya juga lebih tinggi, rem parkirnya. Tuas rem parkirnya lebih tinggi. Jadi untuk ketika terdesak kita juga lebih gampang buat mengangkatnya, tingkat safety-nya akan lebih tinggi. Oke, baik. Oke, mungkin kalau dari interiornya itu sih Pak yang terbaru gitu. Oke, siap Pak Taufik. Paling tambahnya di panel nih Pak. Di panel ini ada peringatan terbaru lah, kayak ECU-nya, kayak apa ya? Bentar Pak, kita coba hidupin ya. Nah di sini ada lambang mesin nih Pak. Nah, jadi mesin inilah yang menentukan nanti kalau itu mesinnya hidup berwarna merah, berarti ada tanda-tanda yang tidak bagus nantinya Pak. Kemudian ada baterai dan rem parkir. Oke, baik. Tanda rem parkir. Oke. Nah, selebihnya masih sama sih Pak. Kalau yang dari tampilan takometernya. Mungkin ini nih yang bisa saya bantu jawab dari pertanyaan customer tadi, dari Sobat Hino. Oke, baik. Jadi inilah perubahan-perubahan yang ada pada Hino Dutro Euro 4 kita Pak. Iya, sangat jelas Pak, sangat jelas. Baiklah Sobat Hino semuanya, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Taufik mengenai produk Hino Dutro Euro 4, ya Pak ya? Iya, benar sekali Pak. Selanjutnya kita sudah kedatangan seseorang yang akan menjelaskan tentang pelayanan yang ada di after sales, khususnya service. Mari kita sambut Bapak David Hardinsa. Baik Pak David, apa kabar? Baik Pak Dari. Baik Pak Taufik, hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Taufik mengenai produk Hino Dutro Euro 4. Nah, sekarang saya butuh penjelasan dari divisi service dari Bapak Taufik sendiri tentang pelayanan yang akan diberikan customer dari divisi service. Jadi begini Pak, Ya? kalau untuk unit Euro 4, para customer Hino kita ini tidak perlu khawatir. Karena pelayanan service Hino kita ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan Hino sendiri mempunyai program-program service yang menguntungkan bagi customer. Beberapanya seperti kontrak service, kontrak mekanik, atau kontrak overhaul. Dan juga kita juga mempunyai program-program service yang itu sangat menguntungkan dan dapat menghemat biaya customer Hino kita. Contohnya seperti campaign clearing service,
survei overhaul, pemasangan telematik, dan juga pemeriksaan sistemnya. Saya kira kita dapat membantu customer. Dan untuk waranti atau garansi dari Euro 4 kita sendiri, itu untuk Hino Tutro, itu untuk warantinya atau garansinya itu 3 tahun atau 100.000 km, yang mana tercapai terlebih dahulu. Dan untuk kategori 3 atau Hino Ranger, yang besar itu Pak, itu untuk warantinya itu untuk yang lamanya itu 1 tahun atau 50.000 km. Nah di Euro 4 ini kita menambahkan, jadi warantinya lebih lama, jadi 2 tahun sampai 100.000 km, yang mana tercapai lebih dahulu. Diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi. Bagus ini. Sangat bagus ini Pak untuk customer Hino. Baik, terima kasih Pak David. Sama-sama Pak Mahmud. Baiklah, Sobat Hino semuanya, demikian penjelasan dari Bapak David yang sudah menjelaskan mengenai pelayanan yang dari servis. Yang intinya adalah masa garansi Hino lebih panjang lagi, program-program servis yang menguntungkan bagi customer, dan pelayanan terbaik yang akan diberikan oleh Hino tentunya. Baiklah, Sobat Hino semuanya, selanjutnya kita sudah kedatangan Bapak Restu Pranoto yang akan menjelaskan pelayanan yang dari setempat. Mari kita sambut Bapak Restu Pranoto. Apa kabar nih Pak? Baik, Bapak Restu. Iya, baik Pak, tadi saya sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Taufik, Bapak David juga nih dari servis. Nah, sekarang dari setempat nih Pak. Iya. Nah, apa saja sih keuntungan yang didapat oleh customer terkait dengan program-program yang ada di setempat? Nah, Bapak Restu bisa jelaskan Pak? Untuk spare part, kita memiliki jaringan lebih dari 3.500 workshop yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk konsumen ataupun sahabat Hino tidak perlu khawatir lagi untuk ketersediaan suku cadang ataupun spare part. Untuk spare part, 70% spare part Euro 4 sama dengan Euro 2. Suku cadang dari produk-produk Euro 4 bisa memakai suku cadang Euro 2. Jadi, customer Hino tidak perlu khawatir lagi dengan suku cadang Euro 2, Pak. Selanjutnya Pak Dery, kita ada 3 program unggulan untuk customer Hino seluruh Indonesia. Yang pertama PPC. PPC adalah kontrak 3 bulan dengan diskon kompetitif. Yang kedua adalah NPPC. NPPC ini kontrak nasional seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga itu konsignasi. Konsignasi ini customer harus memiliki gudang dulu Pak Dery. Nah, itulah 3 program unggulan kami untuk konsumen dan sahabat Hino seluruh Indonesia Pak Dery. Terima kasih Bapak Restu atas penjelasannya. Terima kasih Pak David, Bapak Restu yang telah saya menjelaskan tentang pelayanan dan produk yang ada di Hino Euro 4. Baiklah, Sobat Hino semuanya, demikianlah penjelasan tentang produk Hino Euro 4. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Hino Euro 4. Tahu di jalan, untuk di tangan. Sampai jumpa. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.